Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Izaf Karina dari Prodi PGMI NIM 2321010-453, mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi. Pembahasan yang pertama yaitu metode penafsiran Al-Quran. Metode adalah cara yang digunakan mufasir untuk mewujudkan tafsirannya dalam bentuk tulisan. Metode penafsiran Al-Quran ada 4 macam, yaitu yang pertama, metode tafsir tahlili, yang kedua, metode tafsir maudhu'i, yang ketiga, metode tafsir ijmali, dan yang keempat, metode tafsir muqarron. Metode tafsir tahlili adalah metode penafsiran yang berupaya menafsirkan ayat demi ayat Al-Quran dari setiap surat-surat dalam Al-Quran dengan seperangkat alat-alat penafsirannya, di antaranya asbabun nuzul, munasabat, nasih mansud, dan lain-lain dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu metode tafsir maudhu'i. Metode ini berdasarkan tema, yaitu metode penafsiran dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang satu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema sentral. Kemudian mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan yang lainnya. Dengan metode maudhu'i ini, petunjuk Al-Quran yang dipaparkan bisa memberikan gambaran utuh tentang permasalahan tersebut dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode penafsiran ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global atau umum. Dalam definisi lain dijelaskan, metode ijmali adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi komprehensif dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Metode penafsiran muqarron adalah menafsirkan Al-Quran dengan membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu serta dalil Al-Quran. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan bahwa keutamaan ilmu adalah sumber kehormatan dan keunggulan di sisi Allah. Kemudian keutamaan orang yang berilmu adalah memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah serta di kehidupan bermasyarakat. Orang yang berilmu akan diberi kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya sebagaimana terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 13-19. Yang pertama, mengesahkan dan tidak mempersekutukan Allah, mengajak manusia berbuat ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar, beramal soleh, mendirikan sholat, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh maksiat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah tidak sombong dan angkuh, karena kesombongan adalah hal yang tidak disukai Allah. Mengapa moderasi beragama sangat diperlukan saat ini, dan dalil Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa moderasi beragama dapat memperkuat dan mengembalikan ajaran agama ke jalan yang lebih tepat, dan dapat membantu mencegah konflik antar kelompok berbeda kepercayaan dan mempromosikan toleransi serta pemahaman antar umat beragama. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, moderasi beragama dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Selain itu, dalam konteks sosial dan politik, moderasi beragama juga dapat mengurangi radikalisme dan ekstremisme yang dapat membahayakan perdamaian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.